Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang percintaan kamu hari ini, tanggal 12 Maret 2025. Seperti apakah yang akan terbaca, kita akan coba cek. Tapi ingat, teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini ataupun dia dan tentang percintaan kamu. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Di sini ada heartbreak. Sepertinya ada hati yang terluka. Apakah hatinya yang terluka? Setelah di sini ada separation, saling meninggalkan. Ya, mungkin dulunya kamu dengan dia itu memiliki suatu hubungan yang begitu sangat bahagia. Ya mungkin makin ke sini semua terungkap tentang aslinya dia gitu ya, karakternya dia, atau sebaliknya di sini kamu gitu. Dan di situ ternyata terjadilah sebuah perdebatan ya, mungkin tentang hal sepele. Ya karena seperti tidak ada kecocokan. Awalnya sih bahagia, tapi makin lama kayak ada sesuatu hal yang mengganjal di dalam hubungan kamu dengan dia. Jadi beberapa dari kamu itu memilih untuk saling meninggalkan. Ya udah kita break dulu lah gitu ya. Karena mungkin juga ada sebuah kesalahan dari dia yang kamu tidak bisa terima. Ya, karena hati kamu juga ngerasa sedih juga, sakit juga gitu loh. Lalu kamu meninggalkan dia. Namun ternyata setelah kamu meninggalkan dia, dia juga terlihat hatinya begitu hancur tanpa kamu. Ya. Tapi kenapa dia tidak bisa merasakan kesalahan yang dia perbuat ke kamu? Terkadang kan masalah sepele aja, kita udah kayak ngerasa gimana gitu ya, kayak WhatsApp aja atau telepon nggak diangkat, itu akan jadi konflik sebenarnya, ya. Nah, disitulah kita itu kayak harus butuh sabar, butuh mengerti, terus butuh komunikasi. Seandainya kalau misalnya telepon nggak diangkat, WA nggak dibalas, toh nanti kan bisa kita balas gitu, siapapun itu atau kamu atau dia gitu ya. Kan pasti kita berharap saat kita menelpon, kita WhatsApp, nggak dibalas, nggak digubris, atau nggak dibaca sekalipun, centang satu aja gitu ya. Ya, kita berharap kan nantinya setelah dia melihat handphone, itu akan ngelihat pesan dari kita. Terus ya menghubungi kita kebalik gitu loh. Tapi mungkin ini yang tidak dia lakukan. Sampai mengabaikan kamu, ya, berhari-hari. Itu yang menjadi konflik. Tidak ada komunikasi yang mungkin baik di sini. Ternyata ya mungkin juga dia menyembunyikan sesuatu dari kamu, ya. Not showing true feeling, hide. Ada yang disembunyikan dia. Ya, mungkinkah di sini dia itu punya masalah ataukah dia memang bersama yang lain selain kamu? Apalagi di sini kamu yang LDRan. Itu kan sulit ya, memahami, untuk mengerti itu sulit banget. Karena jauh, kita nggak tahu dia ngapain di sana. Pasti pikirannya tuh kayak selalu negatif gitu loh. Negatif thinking aja. Kok nggak dibalas ya WA aku? Kok nggak diangkat ya? Jangan-jangan dia ngapa-ngapain juga di sana gitu ya. Karena pasti ada perasaan jelek kita itu ada, ya. Makanya di situ kita kayak butuh sabar, butuh mengerti, butuh bisa percaya gitu loh, saling percaya, itu yang terpenting. Tapi kalau tindakan dia itu dilakukan terus-menerus dan berulang, itu kan juga jadi pikiran bagi kita ya. Nah, di situ akhirnya kamu mencoba untuk mengambil keputusan untuk meninggalkan dia, ya. Nah, apakah di sini dia yang terlalu cuek atau dia yang mungkin terlalu abaikan gitu loh. Ya, kamu kan sudah menjadi milik aku. Toh kalaupun aku nggak balas, nggak telepon, aku kan milik kamu gitu. Nggak begitu juga kan konteksnya gitu loh.
Ya, intinya harus ada komunikasi, komunikasi yang terpenting. Kalau udah kita LDR-an, terus silent treatment lagi gitu ya, mau dibawa kemana hubungan ini? Jadi kan bingung. Nah, ternyata di sini aku ngelihat, ada the golden mirror, beberapa dari kamu itu, benar-benar kayak merasa, ya kita itu sebenarnya mirror ya. Ada rasa sakit yang mungkin kita rasakan, sama-sama gitu loh. Karena di satu sisi kamu sakit terluka oleh perlakuan dia. Di sisi lain kalau dia gitu ya, sakitnya karena apa? Karena nggak bisa jauh dari kamu. Tapi dia egonya, dia masih mencari kesenangan di luar sana. Ya, itu yang menjadi eee, pikiran kamu di sini. Karena di sini ada seduction. Seseorang ini benar-benar third party, menghadirkan orang ketiga. Hadir orang ketiga di antara kamu dengan dia. Inilah yang membuat kamu ngerasa nggak bisa terima, "Aku nggak bisa terima hubungan seperti ini." Jadi hari ini itu kayak dia itu, kewalahan juga ya, mungkin terungkap, saat ini mungkin terungkap tentang dia yang sudah menghadirkan orang ketiga, karena sikap dia selama ini benar-benar kayak berubah terhadap kamu. Di situ membuat kamu bingung, mencoba untuk mencari tahu, "Apa nih? Kenapa nih?" Gitu ya. Nah, ternyata juga di sini aku ngelihat ada karmic relationship antara kamu dengan dia, ya. Ya, kamu dengan dia saling mencintai, tapi keegoan dia di sini. Kamu dengan dia saling mencintai, tapi keegoan dia, terus dia yang pengen bersenang-senang, dia yang pengen, mencari kebahagiaan lain gitu ya, seperti tidak pernah puas dengan satu orang gitu loh. Nah, ini yang benar-benar kayak membuat kamu tidak bisa nerima, ya. Dia menyadari bahwasanya dia tidak pernah puas dengan satu orang. Nah, ini bahaya ya. Sementara dia mencintai kamu dan tidak bisa lepas dari kamu gitu loh, ya. Kebanyakan begitu ya. Apalagi mungkin ada juga case-nya, seseorang yang single, terus ketemu seseorang gitu ya, ternyata dia sudah punya pasangan, dan padahal tahu gitu loh, dia seseorang itu punya pasangan, tapi kenapa masih bertahan. Ya mungkin mencari kesenangan, atau aja ada yang dimanfaatkan begitu ya. Nah di sini aku ngelihat antara kamu dengan dia saling mencintai. Kamu dengan dia saling mencintai, tetapi ya, ada keegoan yang cukup luar biasa. Ya, dia masih tetap ingin bermain-main dan dia tetap ingin bersenang-senang di sini. Kafi Kak, setelah mungkin, perpisahan kamu yang sudah cukup lama, dia seperti ingin bertemu dengan kamu, ya. Setidaknya kalaupun kamu tidak bisa menerima dia, ya jadikanlah aku sebagai teman kamu, gitu loh. Jadi, kebanyakan dia itu nggak bisa jauh dari kamu sih ya. Nah, itu egonya dia, dia apa, seperti nggak cukup dengan satu orang gitu loh. Nah, ini yang bahayanya. Seseorang ini ya mungkin di hari ini nggak cukup hanya dengan satu orang saja. Wah, bahaya ya. Oke, kita coba lihat bagaimana perasaan terdalamnya. Memang terlihat jelas sekali dia membohongi kamu. Kebohongan itu akhirnya terungkap, kamu menyadari gitu loh. Ya. Nah, benar kan di sini dia cari seks, cari kepuasan di sini. Kita ambil 4 aja. Di sini kamu mungkin disarankan untuk listen to your heart, ya. Dengarkan kata hati kamu, ya. Kalau kata hati kamu mengatakan, "Aku nggak sanggup nih dengan hubungan seperti ini," ya udah kamu lepaskan. Karena di sini mungkin, jika dia seseorang ini tidak cukup dengan satu orang, gimana nantinya jika kamu udah berkomitmen dengan dia, ya. Di sini dia memang mencari ada seks, ya. Dia mencari sebuah kepuasan untuk dia. Dan dia masih tetap ingin bersama dengan kamu. I want to fresh start with you. Dia seperti ingin benar-benar, menjalin hubungan dengan kamu. Tapi apakah dia bisa akan berubah? Itu yang jadi pertanyaan kamu selama ini. Kamu takut gitu loh. Takut ya pasti ada ketakutan. Karena seseorang yang benar-benar udah melakukan perselingkuhan, itu kayak akan terulang lagi gitu. Susah obatnya. There is someone else. Nah, dia ini sekarang ini ya, di saat kamu dengan dia tidak berkomunikasi atau kamu mulai menjauh atau kamu mulai menghilang, dia tetap mencari kamu, ya. Mmm, di sini ada workful advice. Aku ngelihat, terkadang dia ngerasa jalan yang dia ambil ini salah atau terkadang benar gitu loh. Dia juga ngerasa, dia itu tidak profesional juga sih orangnya ya kalau aku lihat. Dan dia masih menginginkan kamu. I want you. Aku masih menginginkan kamu. Now is not the time ya. Sekarang atau tidak sama sekali nih ya. Mmm, apa ya, mungkin bisa jadi sekarang ini bukan mungkin waktu yang tepat gitu maksud dia.
tapi suatu saat nanti aku akan mengejar kamu lagi. Arti kata dia belum berubah di sini. Dia belum benar-benar ingin untuk berubah. Dia masih tetap yang sama seperti dulu ya. Masih ingin bersenang-senang karena dia merasa tidak cukup dengan satu orang saja. Oke. Dia tidak cukup dengan satu orang. Bahkan ini mengganggu ya, mengganggu hubungan kamu dengan dia, makanya kamu tidak menginginkan. Mengganggu perasaan kamu juga, hati kamu, kan capek juga kan. Nggak tahu ke depannya bagaimana selanjutnya. Nah, beberapa dari kamu mulai fokus kepada finansial saja. Ada yang, ya udah aku nggak mau mikirin dia, aku pengen fokus ke pekerjaan aja, aku pengen ngumpulin uang yang banyak begitu ya. Ya mungkin itu juga, cara balas dendam kamu terhadap seseorang, sehingga akhirnya nanti ada penyesalan pada dia ya, yang sudah meninggalkan kamu, atau yang sudah menyakiti kamu di sini. Karena yang absurd, seseorang ini kayak mulai berusaha tapi dia kayak takut, dia nggak percaya diri juga gitu ya. Tapi dia berhati-hati sekali. Dia perlahan-lahan mungkin mencoba untuk, masuk ke dalam dunianya kamu lagi ya, tapi di sini kamu mungkin membentengi diri kamu ya. Nah, di sini aku ngelihat beberapa dari dia itu kayak benar-benar pengen, ya, pengen bersama dengan kamu. Bahkan ingin menikah di sini dengan kamu dia. Tapi apakah benar-benar dia berubah? Dan di situ kamu penting untuk mencari tahu tentang dia, ya. Jangan sampai nanti terulang kembali hal-hal dulu seperti dulu ya. Jangan sampai terulang kembali. Ada temperance, keseimbangan, kestabilan. Di sini dia kayak benar-benar mencari sebuah kestabilan dalam hidupnya dia. Dia mencoba untuk menstabilkan karena di sini ada beban yang begitu berat. Ada chain open, ada beban yang begitu berat yang sedang dia pikul. Bisa jadi karena beban ini dia menyesal sudah menyakiti kamu. Akhirnya inilah yang membuat dia tersadar dari perlakuan, dari kelakuan, dari tingkah dia, sikap dia gitu ya. Ya, sehingga akhirnya dia mencoba untuk merubah dirinya karena dia pengen bahagia bersama dengan kamu. Apalagi sudah melihat kamu itu orang yang mapan, melihat kamu itu orang yang sudah memiliki semuanya. Nah, kadang kamu sudah berhasil nih, balas dendamnya tuh berhasil gitu loh. Ya. Karena di sini seseorang ini memang harus dikasih pelajaran supaya dia jerak gitu ya. Tapi ada juga sih orang-orang yang mereka ya kayak ya udah, aku happy dengan orang ketiga gitu loh. Arti kata ya mungkin dia bukan milik kamu, lepaskan dia. Karena kita nggak bisa paksakan sebuah cinta. Walaupun mungkin kita sudah menikah, tapi kalau kita memang tidak ada jodoh untuk kedepannya, ya kita harus bisa terima kenyataan begitu ya. Nah, di sini dia kayak pengen banget ya bahagia bersama dengan kamu, ya bersama dengan kamu mungkin apalagi melihat kamu yang udah kaya raya. Jadi ada harapan dia, ya. Mungkin bisa jadi untuk bergantung kepada kamu. Jadi kamu harus benar-benar bisa untuk menyikapinya gitu loh. Tapi kalau seseorang itu sudah berubah ya, kalau dia pengen berubah karena semesta alam, karena Tuhan membimbing dia, ya mungkin jika kamu yang single, ya nggak ada salah untuk menerima dia. Karena itu juga akan menjadi sebuah pahala juga buat kita gitu loh. Ya. Oke, kita coba lihat dari segi dia, siapa dia? Siapakah dia? Oke. Ada teman kerja. Teman kerja. Teman kerja kamu ya, berondong. Terus ada juga yang lebih muda ataupun lebih tua di sini, ya. Ada perbedaan usia antara kamu dengan dia. Teman kuliah di sini. Teman kuliah. Teman kecil. Nah, teman di masa kecil yang pernah cuekin kamu. Nah, ini dia. Ini mungkin tepatnya ya kalau sesuai dengan cerita ini. Atau bisa jadi ini akan hadir orang baru di antara kamu dengan dia. Kita coba lihat untuk inisial. Ada I, ada J, ada Q, ada A, ada G, ada P, ada Y. Untuk zodiak, nah ini juga ada R. Zodiak yang kuat kondisinya dengan kamu. Ada Aquarius, ada Pisces, ada Pisces lagi, ada Sagittarius, ada Leo. Oke, itu zodiak yang kuat kondisinya dengan kamu ya. Nah, kita lihat di sini. Arti kata seduction. Sementara antara kamu dengan dia itu benar-benar ya
pengen bahagia sih. Kalau aku lihat ya, di sini dia pengen ketemu kamu lagi. Dia kartunya hitam-hitam semua ya, black semua ini. Nah, jadi seseorang ini sebenarnya dia tidak cukup dengan satu orang saja, tapi dia tetap ingin memiliki kamu di sini. Wah, ini yang bahaya. Oke, teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.